Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas atau membahas tentang salah satu peninggalan kolonial Belanda yang berada di Kota Malang. Apa itu? Yakni kuburan Londo Sukun, kompleks pemakaman Eropa kuno yang berada di Kota Malang, atau kini sering dikenal dengan TPU Londo Nasrani Sukun. Kuburan Londo Sukun, kompleks pemakaman Eropa kuno di Kota Malang. Kuburan Londo atau kuburan Belanda atau kini dikenal dengan tempat pemakaman umum Nasrani Sukun ini dibangun pada tahun 1920-an, yang mana di dalamnya terdapat dua bunker yang menampung sekitar 900 jenazah hasil pindahan dari Klojen Lor. Kuburan Londo TPU Sukun Nasrani merupakan kawasan heritage yang kaya akan nilai-nilai sejarah serta keanekaragaman potensi sosial, ekonomi, dan seni budaya. Didirikan sejak masa kolonial Belanda, gerbang kuburan Londo sudah secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Banyak tokoh penting sejak zaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang, awal kemerdekaan, dan tokoh keagamaan yang telah disemayamkan di sini. Aneka kesenian, tradisi, dan budaya masih lekat dilestarikan masyarakat sekitarnya, serta kreasi UMKM yang akan menjadi pelengkap daya tarik kuburan Londo ini. Cerita tentang kependudukan bangsa Eropa hingga peliknya problematika Perang Dunia II rupanya terkandung abadi dalam ingatan Kota Malang. Ingatan tersebut terus hidup walaupun harus terkubur bersama jasad-jasad yang bersembunyi di balik pusara yang berada di kuburan Londo atau kini dikenal dengan tempat pemakaman umum Nasrani Sukun. Kuburan Londo ini terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kuburan yang memancarkan aura mistik dengan arsitektur Eropa kuno. Di depan pemakaman ini terdapat gerbang yang kokoh menjulang tinggi dan terdapat tulisan Europe's Big Grave Place Sukun de Malang yang memiliki arti kuburan orang Eropa di Malang. Batu nisan di kuburan Londo terbuat dari batu-batu langka, dan sejumlah makam terdapat ditch atau cungkup yang berfungsi untuk melindungi makam agar tidak mengalami kerusakan. Tempat pemakaman umum Sukun sering juga disebut dengan kuburan Londo atau makam Belanda oleh orang Malang. Maklum, kompleks pemakaman kaum elit Belanda yang sudah ada sejak era kolonial tersebut menyimpan banyak tabir sejarah yang terkubur di pemakaman ini. Kuburan Sukun, situs budaya Eropa di Kota Malang, merupakan salah satu bukti sejarah kependudukan kolonial Belanda di Indonesia. Jadi, kuburan Londo ini dibangun pada masa Boupen III, dan tepatnya yaitu pemerintahan Kabupaten Malang pertama, yaitu H.I. Bossemaker pada tahun 1920. Pada awalnya pemakaman kuburan Londo ini berlokasi di Klojen. Karena pertumbuhan penduduk dan lokasi di sana dianggap tidak memungkinkan, kemudian mencari lokasi yang cocok untuk pemakaman tersebut. Ada 3 lokasi yang menjadi target dibukanya lahan pemakaman, seperti Bareng, Kauman, hingga daerah di Lowokwaru. Namun, karena 3 lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman, banyak warga yang menolak hingga akhirnya diputuskanlah kawasan Sukun sebagai area pemakam tersebut.
Jadi Sukun dulunya masih sawah-sawah dan bahkan akses dari kota menuju daerah sini masih belum ada. Ada banyak makam orang Belanda di TPU Sukun ini, tapi hanya ada 12 tokoh Belanda yang teridentifikasi berdasarkan arsip TPU. Karena banyak tokoh yang dimakamkan di kawasan ini, jadi pengelola TPU menggelar penghormatan 2 kali dalam setahun. Penghormatannya melalui misa arwah, tepatnya setiap 4 November. Kemudian setiap akhir tahun digelar penghormatan terhadap rakyat Jepang yang dimakamkan di TPU tersebut. Ada penghormatan kepada yang berjasa menyebarkan ajaran Nasrani di Tengah Jawa, yaitu Clement van des Van Ockham, misionaris Nasrani pertama di Jawa. Menariknya di bangunan ini, gerbang kompleks pemakaman yang awalnya mencapai 12 hektar ini dahulunya sempat terdapat tulisan Belanda, yang artinya yaitu malam kematian adalah fajar pikiran. Pada masa pendudukan Belanda, makam ini eksklusif hanya digunakan untuk orang-orang Eropa saja. Di dalam kuburan tersebut terdapat 2 bongkir yang merupakan bangunan untuk menampung sekitar 900 mayat hasil pindahan dari Klojen. Semua yang di Klojen sudah dipindahkan ke sini melalui 2 tahapan. Pemindahan, yaitu sekitar pada tahun 1920 sampai 1930-an. Dan yang keduanya 1963 tahun. Ini menjadi koridor pintu masuk menuju kompleks pemakaman tersebut. Juga memiliki keunikan sendiri. Tidak semua kompleks makam Belanda memiliki gedung yang merangkap sebagai sebuah perkantoran. Jadi yang merancang bangunan ini adalah Karsten. Bagian tengah tampak tinggi dari bangunan kiri kanannya dapat diumpamakan sebagai sayap yang menonjolkan bangunan tengah sebagai fokus interest, yaitu kekuatan sebuah bangunan untuk menjadi pusat perhatian. Jadi selain berfungsi sebagai pintu gerbang, konstruksi ini juga berguna sebagai akses lalu lalang mobil jenazah. Berguna untuk akses mobil jenazah atau peziarah yang akan berkunjung ke kuburan tersebut. Baik, sekian dari materi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.